Action! Nihil. Action! Nihil! Kembali lagi bersama saya di podcastnya LSF. Udah lama nggak ada di sini nih. Kayaknya terlalu sibuk ngeliatin konten-konten yang lain di bioskop sama di televisi. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ini sutradara yang multi talent, bukan multi talentan ya. Beliau adalah sutradara, penulis juga, penulis skenario, produser juga, pernah jadi aktor juga, musisi juga, keyboardis juga, bahkan pernah jadi DJ. Punya nama panggung The Jackal. The Jackal. Ngeri banget. Kita sambut sama-sama Mas Anggi Umbara. Tepuk tangan dong di belakang sana. Mas Anggi, salaman dulu biar sah. Terima kasih sudah datang ke LSF. Ini kan lagi sibuk sana sini ya. Dipanggil sana sini gitu. Thank you udah datang. Di sini mungkin teman-teman sahabat sensor pengen dapet ceritanya Mas Anggi tentang Mas Anggi di dunia film itu seperti apa. Nah, kalau netizen ya atau sahabat sensor lihat gitu ya, googling Mas Anggi ini kan keluarganya memang dari dunia perfilman ya. Almarhum ayah kan juga dulu di dunia perfilman. Saudara-saudaranya, kakaknya juga di dunia film gitu ya. Nah, pertanyaan yang pertama adalah Mas Anggi jadi seperti sekarang sutradara itu karena kejeblos atau memang mimpi dari dulu? Boleh nggak share? Kejeblos sih sebenarnya sih. Sebenarnya kejeblos, tapi kejeblosnya menyenangkan. Iya, sebenarnya kalau pengennya sih dulu jadi rockstar aja. Oh, itu serius? Ya pengennya pertama ya maksudnya passionnya sudah lebih ke musik kan. Musik, Purgatory ya? Purgatory dulu ada band banyak dulu band, Iya. ada band yang pop juga, ada yang bahkan ada yang jazz malah dulu, fusion apa gitu kan. Aku kan aslinya main piano. Keyboard. Kan, Oh, piano. Ya macam-macam lah gitu kan. Terus ya itu kejeblosnya gara-gara waktu lagi kita bikin band ya untuk recording apa segala macam. Terus kita juga Purgatory itu aku belum masuk di dalamnya. Itu ya salah satu geng lah gitu kan. Ada bikinin video klipnya Purgatory. Jadi sutradara video klip Purgatory. Pertama berarti jadi sutradara tuh sutradara Video klip. Purgatory. Oke. Terus habis itu saya bikinin sama Bonti berdua, Bonti Umbara kan kakak kan, Iya. yang jadi basisnya Purgatory juga kan. Ya udah kita bikin terus ya ternyata hasilnya oke gitu kan, memuaskan. Terus masuk MTV apa segala macam, orang yang nanya ini bikin siapa gitu. Udah dimulai tuh ditawarin satu persatu kan, bikin video klip ini, bikin video klipnya Dewa, Agnes Monica, terus mulai ke musik apa segala macam, lalu jadi dikenali saudara video klip. Oke. Masuk ditawarin iklan jadi sutradara iklan gitu. Gitu. Padahal senangnya dulu sebenarnya yang ngeband terus nulis sih, senangnya nulis sih. Malah nulis itu ada passion di situ ya? Nulis malah lebih. Sorry, nulis apa? Skenario atau nulis? Skenario. Akhirnya nulis skenario. Dulunya sih pertama nulis bikin komik sih dulu. Kelas 3 SD bikin komik-komikan gitu. Dari kertas HVS terus dibikin dilipat dua sih. Ini sampai kita gambar. Bersambung gitu ya halaman berikutnya. Itu dijual laku 50 perak. Udah sampai dijual. Ada yang mau beli, ya udah dijual. Sedangkan itu kan banyak komik-komik yang dijual di tukang mainan tuh kan. Iya. Nah, kalau Iya, Petruk sama Gareng kalau nggak salah itu. Gareng, Susan Raka apa. Benar. Zaman itu. Nah, ya itu pertama kali nulis sih. Ya, sambil gambar sih. Sambil gambar. Ada dialog-dialognya gitu lah. Ya gitu. Jadi memang kejeblos tapi dinikmatin ya di Nggak, akhirnya juga menyadari bahwa emang sih gitu. Kadang yang kita mau juga nggak bukan itu yang terbaik untuk kita mungkin. Iya, setuju. Terus dan yang kita mau ternyata emang belum mempunyai ruangnya atau emang takdirnya lah di sini gitu. Jadi mungkin akhirnya yang musiknya lebih ke independent, underground gitu kan. Terus yang akhirnya tadinya malah cuma buat dulu tuh waktu lagi saya masih main malam gitu kan, main di kafe, maksudnya main musisi gitu kan. Itu sempat ngalamin dari kafe ke kafe gitu? Dari SMA. Dari SMA kelas 2 tuh saya udah main malam. Jadi emang datang ke sekolah jam 10 pagi tuh manjat. Masih ngantuk ya? Manjat pagar. Udah bukan ngantuk lagi, terlambat. Udah iya, jadi kita udah nggak bawa tas, udah blending aja gitu kan. Tas udah nggak ada, buku udah nggak ada gitu kan.
asal naik kelas aja mau lulus gitu. Iya. Jadi kalau teman-teman sekolah nanya gitu naik kelas nggak? Naik, berarti semua tuh naik kelas tuh kalau Jadi benchmark ya. Jadi patokan. gitu. Jadi ya itu dari mulai SMA udah malamnya main di stadium, di stadium udah ada tuh. Iya. Sampai jam 4 pagi ya tidur di studio, habis itu baru mandi jam 9, baru jam 10 ke sekolah, padahal masuk jam 7 gitu. Iya, musisi banget. Ya gitu, maksudnya udah ngeband dari situ udah main malam di Kejibani, di mana ya, di Kemang tuh banyak lah. Sampai di kota juga Mangga 2 ya. Oh. Itu udah akhirnya main kafe terus paginya itu sekolah kan. Nah, begitu udah lulus sekolah baru pagi itu suka diajakin sama tante kan almarhumah tuh adiknya papa. Melanie Umbara. Dia saudara juga. Oh, jadi memang keluarga besar juga relate di dunia film ya, Mas? Ya karena dia dulu kan astradanya papa kan. Oh. Papa dulu kan sutradara tuh tahun 66 kan sampai tahun 85 meninggal. Dulu Tante Mel ya astradanya dia. Soalnya papa nggak ada ya dia naik jadi sutradara gitu. Waktu lagi film Down ya dia bikinnya sinetron gitu. Nah tulis sinetron terus FTV gitu kan. Nah itu pas saya udah baru lulus SMA gitu kan nggak tahu tuh mau ngapain tuh gitu kan. Nah, karena waktu itu dikasih kesempatannya untuk kuliah akuntansi gitu kan, which is sangat-sangat nggak bertolak belakang banget ya. kesempatan untuk kuliah satu kali itu doang gitu kan. Akhirnya gue lebih baik gak kuliah daripada kuliah, tapi gue nggak passion gitu kan. Akhirnya udah nggak, kalau misalnya kuliah nggak di perfilman atau di musik, gue nggak akan kuliah gitu. Akhirnya nggak dapet dan nggak ada yang mau biayain juga sih. Ya udah nggak kuliah tuh, akhirnya bengong aja kalau malam main kafe, paginya siangnya bengong aja diajakin sama tante kan. Nah sini ikut aja datang ke syuting gitu kan. Gue liat aja, oh syutingnya begini. Lo tuh mulai dari guling kabar, bikin ngalamin kopi. dari situ ya? Oh iya, tapi dari situ kan belajar ngeliat semua dan dari situ gini. Jadi pas lagi itu dalam waktu berapa bulan lah. Habis itu kan kakak tuh Nanda almarhum juga Nanda J Umbara. Dia bikin tim kan untuk film bikin ya video klip lah berapa segala macam. Belajar juga dari situ gitu. Ya udah dari situ dari nyantutin time code. Ini nyiapin kamera apa segala macam terus dulu tuh masih pakai kaset kan mini DV lah, Betacam lah apa segala macam. Dinamain nggak ketukar gitu ya. Terus habisnya sampein ke ruang editing lihat terus ngeliatin orang edit gini doang kayak gampang deh gitu kan. Akhirnya udah gue belajar sendiri tuh install sendiri aja Adobe Premiere di komputer yang cuma bisa buat Words. Oke. Apa sih dulu Windows kan? Iya. Dan 4 kali ya. Itu masih pakai 2 disk kan, 2 floppy disk. Oh iya. Terus itu udah mulai ada Windows terus udah belajar Photoshop. Di install Photoshop udah lemotnya minta ampun gitu. Photoshop Adobe apa lagi? Adobe Premiere. Nah, itu mulai udah belajar sendiri aja, dia sendiri dari tutorialnya jadi ngedit tuh begini kayak Adobe Premiere gitu. Terus akhirnya dari semua yang dari ngeliatin orang terus akhirnya belajar ngedit dari situ belajar ngedit kayak begini. Syuting tahu, ngedit tahu, akhirnya pas kita bikin video klip akhirnya sikat aja gitu. Oh, pede ya. Karena tahu dari bawahnya ya. Ya sering ya gitu, sering lihat juga dan belajar by doing aja. Akhirnya bikin video klip dulu itu pertama kali tahun 2000. Keren loh. Artinya bukannya mengenyam pendidikan khusus perfilman gitu kan? I wish man. Iya. Ternyata beruntung lah yang mempunyai privilege untuk untuk sekolah di sana. Atau segala macam. Itu sekolahnya di jalanan. Ya tapi membuktikan gitu kan bahwa maksudnya tidak mengenyam pendidikan khusus yang perfilman gitu kan, bahkan mungkin kalau diterjemahkan tadi nilai akademiknya mungkin nggak oke banget gitu kan. Nggak ada, orang lulus SMA. Iya, tapi ternyata bisa jadi samping. Dan itu hampir nggak lulus juga, maksudnya pas lagi yang udah sama guru-guru kasihan aja gitu kalau dilulusin, kayak kalau nggak lulus nggak naik kelas nggak akan sekolah lagi sih gitu. Saya udah kelihatan lah gitu, saya orang buku aja nggak punya gitu kan. Udah nggak tahu kemana di kelas 1 SMA gitu. Jadi emang tidurnya juga di studio lah. Terus di rumah teman tiap malam tuh gue teleponin ke telepon umum, gue tidur rumah ya, ayo. Oh, tiap teman-teman gitu. gitu. Ya karena emang ya
staff life kan. Iya. Oh keren. Jadi teman-teman kelas 3 SMA-nya Mas Anggi itu utang budi sama dia gitu ya. Karena kalau Dari Mas kelas Anggi 1. lulus, berarti yang lain lulus gitu. Dari kelas 1 karena naik kelas tuh semuanya berarti naik kelas. Mas, film Mas Anggi itu kan genrenya macam-macam ya. Yang komedi ada, horor juga ada, lagi booming sekarang gitu kan. Yang seru-seruan kayak kupu-kupu malam juga ada gitu. Ini penasaran aja sih. Waktu menyutradarai kupu-kupu malam gitu deg-degan gak sih? Kita aja yang di ruangan studio penyensoran gitu kan, gila nih seru juga nontonnya gitu kan, deg-degan juga nontonnya. Nah waktu menyutradarai itu gimana? Apa biasa aja karena kan dari layar kecil? Deg-degannya ngeri takut dibilang harassment kan. Oh. Lebih ke sana sih, lebih ke apa yang appropriate, apa yang enggak gitu. Oh lebih ke situ Tapi ya? kalau Bukan karena adegannya berarti? bukan. Adegannya kan emang kita udah bikin, maksudnya udah ada intimacy coach gitu. Oke. Ada orang-orang yang emang kompeten, terus ada body double-nya, jadi semuanya Oh oke. itu cuma kepala doang gitu, Iya. kayak Michelle, kayak semuanya. Kita udah ada orang-orang yang Ada peran body mengganti double lah ya. sendiri gitu. Oke. Enak juga jadi body double-nya. Keceplosan. Masalahnya ini podcastnya LSF. Kita nanti ngobrol lagi Mas di segmen berikutnya ya. Kita jeda segmen dulu. Action! Nihil.